Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Kitanul Istiqomah dengan NIM 1030323061 dan rekan kelompok saya ada Azalia Zuriha Rahmatul Fatia dengan NIM 1030323036 dan selanjutnya ada Muhammad Faradineja dengan NIM 10303230 361. Kali ini kita tuh akan membahas analisis durasi waktu terjadinya gempa susulan menggunakan distribusi eksponensial. Pada penelitian ini, kita membuat makalah dengan 3 bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Untuk bab pendahuluan dan bab pembahasan akan dijelaskan oleh Azalia. Pada bab pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang, di mana gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia yang terletak pada zona cincin api Pasifik. Fenomena ini seringkali disusul oleh gempa susulan yang merupakan peristiwa alami akibat proses pelepasan energi di sekitar patahan yang aktif. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, bagaimana peubacak dari permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana parameter dari permasalahan tersebut. Yang keempat, berapa nilai peluang dari peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu tertentu setelah gempa utama. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana nilai rata-rata atau mean dan variasi dari durasi waktu antar gempa susulan berdasarkan eksponensial. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan yang pertama itu untuk memahami penerapan distribusi eksponensial dalam memodelkan durasi waktu hingga terjadinya gempa susulan. Yang kedua yaitu kami menghitung probabilitas terjadinya gempa susulan dalam waktu tertentu setelah gempa utama, dan yang terakhir itu untuk menentukan parameter statistik seperti mean dan variansi dari distribusi eksponensial untuk durasi waktu antar gempa susulan. Pada bab pembahasan yang bab kedua, yang pertama itu ada definisi permasalahan, di mana distribusi eksponensial sering digunakan untuk memodelkan waktu antara dua kejadian dalam proses Poisson. Yang kedua, definisi peubacaknya. Peubacak X adalah variabel yang mempresentasikan hasil dari suatu eksperimen acak. Yang ketiga, definisi parameternya yaitu distribusi eksponensial memiliki satu parameter utama, yaitu M per lambda atau laju rata-rata kejadian persatuan waktu atau rate of occurrence. Yang keempat, menghitung nilai peluang dari peristiwa. Misalkan kita ingin menghitung peluang waktu hingga gempa susulan berikutnya lebih kecil dari T dan lebih besar dari T, yaitu P(X) kurang dari atau sama dengan T. Dan yang terakhir yaitu kita menghitung mean dan variansi, di mana rumus dari mean yaitu EX sama dengan 1/M, dan rumus dari variansi yaitu var X sama dengan 1/M kuadrat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi perubahan acaknya, di mana kita menggunakan X itu adalah waktu dalam satuan tertentu, misalnya jam atau hari, yang diperlukan sehingga hingga gempa susulan berikutnya terjadi setelah gempa utama. Sifat-sifat perubahan acak X ini yaitu nilai X selalu non-negatif, karena waktu tidak bisa bernilai negatif. Dan X mengikuti distribusi eksponensial karena kita mengasumsikan gempa susulan terjadi secara acak tanpa pola.
Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi identitas peluang. Distribusi eksponensial memiliki fungsi identitas peluang seperti berikut, yaitu fx sama dengan me pangkat min m, mx, di mana x itu kurang dari nol. X itu lebih dari nol. Artinya peluang gempa susulan terjadi tepat pada waktu tertentu X berkurang secara eksponensial seperti seiring bertambahnya X. Selanjutnya, kita membuat satu soal di mana soal itu adalah itu soalnya setelah terjadi gempa utama, waktu antara gempa susulan seringkali dianggap mengikuti distribusi eksponensial. Misalkan rata-rata waktu antara gempa susulan diketahui sebesar 2 jam. Hitunglah, pertama peluang waktu gempa susulan kurang dari 3 jam dan lebih dari 3 jam, terus peluang waktu gempa susulan di antara 3 sampai 4 jam. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai eksponensialnya. Karena di sini nilai rata-ratanya sebesar 2 jam, jadi nilai eksponensialnya itu 1/2. Karena 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 min sama dengan 1/m, maka sama dengan 2. Dan maka M sama dengan 1/2, 1/2 sama dengan 0,2. Yang pertama kita hitung nilai itu untuk X kurang dari 3. Untuk X kurang dari 3 itu rumusnya untuk X kurang dari 3 itu rumusnya 1 dikurangi pangkat min pangkat min 0 pangkat 0,5 dikali 3. 0,5 itu nilai M-nya, jadi itu dikali nilai M dikali nilai X-nya. Jadi 1 dikurangi pangkat 1,5. Oke, untuk perhitungan kita menggunakan manual. meng- itu jadi untuk nilai N-nya itu sama dengan 0,2231 dan nilai untuk gempa susulan kurang dari 3 jam itu 0,777769. Oke, selanjutnya kita hitung nilai X lebih dari 3 jam. Untuk nilai X lebih dari 3 jam itu dengan rumus 1 dikurangi PX le- lebih dari 3. Diketahui sendiri tadi PX lebih dari 3 itu PX kurang dari 3 itu 1 dikurangi pangkat min 1 min 1,5. Kita menggunakan perhitungan di yang A, A ini. Jadi kita temukan yaitu 0,2231. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan sama Farel. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita mencari peluang P 3, 3 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 4. Kita mulai dari membagi kedua bagian tersebut yaitu peluang 3 kurang dari X kurang dari 4 sama dengan peluang X kurang dari 4 dikurang peluang X kurang dari 3 yaitu menghasilkan 1 kurang E pangkat minus MB dikurang dikurang P 1 kurang E pangkat minus MA. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu untuk hasilnya mendapatkan eh, E di pangkat min MA dikurang E pangkat min MB dan nilainya yaitu E di pangkat min 2 dikali E pangkat minus 1,5 menghasilkan nilai 0,0878. Selanjutnya kita mencari nilai peluang X lebih kecil dari 4. Untuk hasilnya yaitu 1 kurang P lebih untuk peluang X lebih kecil dari 4 yaitu 1 kurang peluang dari X lebih besar dari 4. Nah, untuk nilai X lebih besar dari 4-nya yaitu E pangkat minus 0,5 dikali 4 menghasilkan 1 kurang E pangkat minus minus 2. Dan jika
dibulat menjadi satu angka, masukkan nilai 0,864365 atau jika dibulatkan menjadi 0,8647. Selanjutnya kita gabungkan keduanya untuk mencari peluang 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4 sama dengan peluang X lebih kecil dari 4 dikurang peluang X lebih kecil dari 3 menghasilkan 0,8647 dikurang 0,7769 menghasilkan 0,878. Selanjutnya kita masuk ke bagian menghitung variannya. Untuk ISP-nya 1/2 yaitu untuk EX-nya sama dengan 1/M sama dengan 1/2 yaitu sama dengan 2 jam. Untuk variansi kita menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu 1/M²² sama dengan M-nya kan sudah didapat 2 menjadi sama dengan 1/2² sama dengan 4 jam. Next slide. Masuk ke bab 3 yaitu penutup. Penjelasan yang telah kami berikan, kami dapat menarik kesimpulan yaitu distribusi eksponensial adalah pendekatan yang efektif untuk memodelkan waktu antara kejadian gempa susulan. Sifatnya memori. Distribusi ini memungkinkan kita untuk menghitung peluang terjadinya gempa susulan dalam waktu tertentu secara matematis. Nah, yang selanjutnya kita masuk bagian saran, yaitu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor lain seperti kedalaman, gempa, dan kondisi geologis setempat terhadap pola terjadinya gempa susulan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.